Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Remsa, kelas 1B Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan anatomi manusia sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, 3. Darah, 4. Paru-paru, 5. Organ. Di sini yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, jantung. Pengertian: jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat dan memompa 4 hingga 7 liter darah pada tiap menitnya. Lokasi dan struktur jantung. Yang pertama, lokasi jantung berada pada rongga mediastinum di tengah rongga toraks, di antara kedua paru-paru. Batas bawah diafragma, tepatnya di interkosta 5 dan 6 condong ke kiri. Yang kedua, jantung memiliki struktur yang menyebabkan darah tidak bisa kembali ke tempat sebelumnya, sehingga akan menyebabkan darah hanya mampu beredar dalam satu arah saja, atau tidak bolak-balik. Apa itu sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Kedudukan jantung. Jantung terletak dalam rongga mediastinum rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing apex menunjuk ke arah bawah ke pelvis kiri, sedangkan ujungnya yang lebar yaitu bagian dasarnya menghadap ke atas bahu kanan. Jantung terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar perikardium parietal. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sedikit cairan pelumas yang mengurangi gesekan akibat gerakan pemompaan jantung. Perikardium juga melindungi terhadap penyebaran infeksi atau neoplasma dari organ-organ sekitar ke jantung. 2/3 jantung berada di sebelah kiri sternum. Apeks jantung berada di sela iga keempat dan kelima pada garis tengah klavikula. Pada dewasa, rata-rata panjangnya kira-kira 12 cm dan lebar 9 cm dengan berat 300-400 gram. Secara fungsional, jantung dibagi menjadi pompa sisi kanan dan sisi kiri, yaitu memompa darah vena ke sirkulasi paru dan bersih ke sirkulasi sistematik. Bagian jantung terdiri dari 4. Yang pertama, atrium kanan, ventrikel kanan. Atrium kiri, ventrikel kiri. Selain 4 bagian tersebut, jantung juga memiliki katup. Katup tricuspidalis, katup bicuspidalis, katup aorta, dan katup pulmonalis. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu perikardium adalah lapisan luar, yaitu lapisan paling luar pembungkus jantung yang melindungi jantung ketika jantung mengalami overdistension. Yang kedua, miokardium merupakan lapisan fungsional jantung yang memungkinkan jantung bekerja sebagai pemompa. Yang ketiga, endokardium merupakan lapisan yang membentuk bagian dalam jantung dan merupakan lapisan endotel yang sangat licin membantu aliran darah. Bagian-bagian dari jantung. Yang pertama, basis cordis atau fascies posterior dibentuk oleh atrium sinistra, tempat bermuara 4 vena pulmonal. Basis cordis terletak berlawanan dengan apex cordis. Yang kedua,
Apex cordis dibentuk oleh atrium sinistra, mengarah ke bawah, depan, dan kiri. Apex terletak setinggi ruang interkostal di sinistra. Denyut apex biasanya dapat dilihat dan diraba pada orang hidup. Siklus jantung. Siklus jantung adalah interval dari akhir kontraksi jantung ke akhir kontraksi berikutnya. Siklus jantung terdiri dari dua periode, yaitu periode kontraksi sistol dan relaksasi diastol. Selama sistol, ruang jantung memompa darah keluar. Selama diastol, ruang jantung terisi dengan darah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi peredaran darah. Darah masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Dari atrium dextra masuk ke ventrikal kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikal kanan, darah masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru, darah masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Di atrium kiri, setelah itu darah ingin masuk ke ventrikal kiri melalui katup bicuspidalis. Di ventrikal kiri, darah dialirkan ke aorta. Setelah dialirkan ke aorta, di aorta mempunyai cabang namanya arteri. Cabang-cabangnya mempunyai aliran kembali, namanya arteriola. Dari arteriola akan masuk ke kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah paling kecil. Dari kapiler darah akan disebarkan ke dalam organ tubuh manusia. Dalam organ tubuh akan terjadi sebuah metabolisme. Dari metabolisme tersebut akan menarik oksigen dan terjadi pertukaran gas antara oksigen menjadi karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida dari organ akan menuju jantung. Darah akan keluar menuju venula, kemudian ke dalam vena. Setelah dari vena, darah menuju jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, dan akan kembali lagi ke jantung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.